Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Senang sekali aku Revana menyapa kamu di podcast PKN kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Kali ini aku gak sendirian nih, melainkan bersama kelompok aku yang sebagai narasumber, yaitu Rahma, Rizky, Salsa. Kami akan membawakan podcast dengan tema menelaah ancaman NKRI di bidang ekonomi. Ada berita nih dari CBINSI yang mengatakan bahwa Sri Mulyani ungkap sederetan bagian ekonomi Republik Indonesia, diantaranya ada masa inflasi yang akan dibahas oleh Salsa. Salsa, apa sih inflasi itu? Inflasi itu bisa diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat menimpa siapa saja, bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS Linke Mendata Segi IHK. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan pada barang lainnya. Terus faktor penyebabnya apa aja ya? Ada banyak faktor yang menjadi penyebab inflasi. Mengutip dari laman BI, penyebab inflasi ada karena adanya tekanan dari sisi suplai atau adanya peningkatan biaya produksi. Selain masalah inflasi juga ada yang berkaitan langsung dengan perekonomian, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi ya teman-teman. Nah, hal ini akan dibahas oleh teman kami, yaitu Rahma. Hai Rahma. Hai Revana, jadi pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedangkan mencari pekerjaan. Bekerjanya kurang dari 2 hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus apa sih penyebab orang jadi pengangguran? Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerap. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Lalu dampak dari pengangguran diri sendiri ada apa aja ya? Semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara tentu akan memberikan dampak negatif tertentu. Jika itu seperti pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki pemerintah. Berarti pengangguran itu bawa banyak dampak yang negatif banget ya? Kalau butuh tindakan yang bisa diambil biar nggak banyak pengangguran, gimana sih? Dilansir dari buku Membuka Cakrawala Ekonomi oleh Imamul Arifin dan Gian Ihadi, cara mengatasinya yaitu pengangguran melakukan program perbaikan komposisi pendidikan agar BLUS-nya sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Pasalnya selama ini terjadi ketimpangan program studi yang diajarkan sekolah menengah dan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang cukup besar. Oh iya, benar tuh, secara logika jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat turun. Nah, industri juga tidak bisa membeli bahan baku yang nilainya tinggi. Otomatis akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Itu termasuk yang menyebabkan kemiskinan ya kan? Setuju tidak teman-teman? Setuju dong. Selanjutnya untuk pembahasan globalisasi perekonomian, silakan Rizky, kamu yang jelasin apa sih pengaruh, dampak, dan solusinya? Solusinya, pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara menjadi kabur
keterikatan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional atau semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain jadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Dampak ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri. Dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekankan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas akibat timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan tersebut. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Yang kelima, memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsa. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya dampak globalisasi tidak terlalu besar, perlu adanya komisi penyeimbangan yang dapat menetralisir, yaitu pertama, kecintaan terhadap budaya nasional masih terasa di lingkungan masyarakat dan generasi muda. Yang kedua, nilai-nilai spiritual sangat berpengaruh di seluruh lapisan masyarakat sehingga merupakan fungsi kendali kehidupan sosial. Yang ketiga, ada masih bertahannya budaya masyarakat, kepedulian masyarakat, family culture, sifat gotong royong, dan hormat kepada orang yang lebih tua. Wah, banyak sekali ya yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Untuk itu, kita menarik kesimpulannya ya nih teman-teman. Kesimpulan dari podcast kami kali ini adalah untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi, kita harus membekali generasi muda kita yaitu pendidikan, keterampilan, dan ketahanan mental yang kuat agar perekonomian bangsa kita menjadi tangguh. Juga di setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Demikian teman-teman.